Ini bukan saatnya lagi berbicara tentang perdebatan-perdebatan mengapa manusia badannya menyusut. Badan manusia itu terus menyusut sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya handphone. Handphone juga dahulu itu baloknya besar sekali. Lama-lama mengecil, dan sekarang semakin kecil semakin pintar. Itulah manusia dewasa ini. Zaman dahulu tingkat jelajah manusia itu langkahnya lebar-lebar karena tingginya hampir 30 meter atau 27,72 menurut hasil riset. Berarti langkahnya lebar-lebar. Maka antar benua bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tapi kini ukuran manusia menyusut semakin kecil, daya jelajahnya juga tetap saja seperti itu. Karena apa? Karena otaknya bisa menciptakan pesawat terbang, bisa menciptakan mobil yang berjalan di aspal, atau bisa juga dengan cara komunikasi. Zaman dahulu cukup dengan teriak-teriak. Walaupun jaraknya jauh, dia bicara itu terdengar. Kalau sekarang bisa mempergunakan alat komunikasi. Belum lagi bicara televisi, radio, dan lain sebagainya. Inilah sebagai bahan gambaran. Oke, kita mulai. Dan untuk sayur-sayuran itu bisa mengakibatkan penyusutan tubuh manusia. Patut diduga badan manusia itu terus menyusut karena faktor gravitasi bumi. Bumi menurut sejarah di dalam kitab suci, catatan-catatan sejarah maksudnya di dalam kitab suci, ada riwayat-riwayat di situ yang menceritakan bahwa bumi ini menolak untuk menciptakan manusia, ngambil intisari dari bumi. Tapi apa yang terjadi seperti dalam kisah-kisah berikut ini? Nah, ini secara logika sebenarnya bukan dialog pengertian bahwa bumi itu melawan Sang Maha Pencipta. Tetapi logika kita bahwa bumi itu memiliki daya tarik atau gravitasi, sementara alam semesta ini mengikuti teori Big Bang. Semakin meluas dan kecepatannya luar biasa dahsyatnya. Jadi jarak antara planet dengan planet itu terus menjauh dengan kecepatan yang tiada terhingga. Sementara tubuh manusia di dalam planet bumi ini terus ditarik. Sementara di dalam tubuh manusia itu ada ruh yang sesungguhnya menyatu dengan alam semesta. Sementara jasad ini mengikat ruh yang tidak bisa keluar dari dalam tubuh manusia. Maka di dalam ajaran agama tertentu termasuk Islam selalu berdoa, ya Allah, permudahlah kami dalam sakaratul maut. Setiap hari 5 kali salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu sehabis salat selalu ada kalimat-kalimat doa tentang sakaratul maut. Karena apa? Sakaratul maut itu daya tarik jasad manusia yang terus mengikuti gravitasi bumi, sementara ruh itu ditarik ke alam semesta dengan kecepatan yang sangat tinggi berhubungan dengan teori Big Bang. Ini barangkali yang perlu kita renungkan. Ini kan hanya imajinasi mengapa tubuh manusia sejak zaman Nabi Adam yang 20 meter atau 27,72 meter itu, ya hampir 30 meter lah tingginya, terus menyusut karena daya tarik bumi. Sementara ada yang kontra mengatakan bumi ini mengeluarkan 4 sehat 5 sempurna. Di situ ada vitamin, protein, hewani, nabati, kemudian ada vitamin C, A, B, dan lain seterusnya.
Itu untuk daya tahan tubuh dan perkembangan tubuh. Kalau kita makan, sesungguhnya itu adalah zat pembangun yang kita makan. Semakin banyak makan makanan bergizi, maka tubuh manusia menjadi tinggi dan besar. Itu realita zaman penjajahan dulu. Indonesia ketika didatangi orang Jepang tidak terlalu besar badannya. Tapi sekarang karena gizinya baik, orang-orang Jepang badannya tinggi besar. Sebagai bahan gambaran, pro dan kontra di sini. Secara keseluruhan, kalau kita lihat dari peninggalan-peninggalan zaman prasejarah, kemudian peninggalan puing-puing bangunan, di samping kerangka-kerangka manusia dan fosil-fosil lainnya dengan ukuran yang spektakuler besarnya seperti tampak di dalam gambar yang kita saksikan tadi. Tidak bisa dipungkiri, bukan saatnya lagi mempermasalahkan apakah benar tubuh manusia dan hewan itu menyusut. Bukan saatnya. Tapi mari kita sekarang berpikir, mengapa tubuh itu menyusut? Mengapa dunia ini daya jelajahnya, walaupun tubuhnya menyusut, tetapi daya jelajahnya dibandingkan dengan manusia-manusia purba, kita tetap stabil. Dahulu untuk pergi ke Mekah itu bisa dalam waktu jelajah perhitungan jalan kaki. Kalau sekarang pesawat terbang. Dahulu sebelum pesawat terbang biasanya lewat kapal laut dan itu waktunya berbeda-beda. Inilah barangkali sebagai bahan gambaran. Mari kita merenung mengapa manusia selalu berdoa untuk yang percaya pada hari akhir, minta dipermudah dalam sakaratul maut karena daya tarik gravitasi bumi dengan teori Big Bang. Betulkah residu anti hama atau obat-obatan untuk sayur-sayuran itu bisa mengakibatkan penyusutan tubuh manusia? Mengajak kita semua mengkaji pendapat lainnya tentang latar belakang penyusutan tubuh manusia sebagai berikut. Benarkah ukuran tubuh atau tinggi badan manusia sekarang berbeda jauh dengan manusia pada zaman dulu? Berdasarkan hadits Rasulullah yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rombongan pertama yang masuk surga rupa mereka seperti bentuk bulan saat purnama, kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya yang rupanya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di langit. Mereka tidak akan pernah membuang air besar di dalamnya, tidak kencing, tidak meludah dan tidak pula beringus. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka seharum minyak misik dan tempat perapian mereka terbuat dari kayu cendana yang sedemikian wangi. Istri-istri mereka adalah bidadari yang dicipta secara bersamaan sekaligus. Satu waktu, bentuk seperti nenek moyang mereka, Adam alaihissalam, yang tingginya 60 hasta yang menjulang ke langit. Hadits Bukhari 3080. Dalam hadits tersebut mengatakan bahwa tinggi badan Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yaitu 60 hasta, 27,43 meter dibulatkan 30 meter. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga disebutkan, yang artinya, telah bercerita kepada kami Yahya bin Ja petik terbalik Far, telah bercerita kepada kami petik terbalik Abdu Razak, dari Ma petik terbalik Mar, dari Hamam, dari Abi Hurairah, dari Nabi. Dia berkata, Allah menjadikan Adam tingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu. Dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepada engkau. Itulah kehormatan engkau dan keturunan engkau. Lalu Adam mengucapkan, Assalamu alaikum. Maka para malaikat mengucapkan Assalamu alaika warahmatullah. Para malaikat menambahkan, warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam. Dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Al-Bukhari 6227. Apabila ukuran penyusutan tinggi badan manusia per tahun sejak Nabi Adam AS dihitung secara sistematis, maka dibutuhkan selisih rata-rata tinggi badan manusia sekarang dengan tinggi Nabi Adam AS dibagi rentang waktu Nabi Adam AS diturunkan ke bumi. Rata-rata terendah tinggi badan manusia sekarang adalah 1,5 meter.
diambil rata-rata terendah karena rata-rata manusia di setiap belahan dunia pasti berbeda-beda. Menurut beberapa sumber, Nabi Adam AS diturunkan ke bumi kurang lebih 7.555 tahun lalu. Jadi dapat dihitung demikian. Kini timbul pertanyaan, mengapa manusia bisa mengalami penyusutan ukuran tubuh? Simak penjelasan dua penelitian berikut ini. 1. Penelitian ilmiah Universitas Hebrew, Yerusalem. Berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang ilmuwan sekaligus doktor ahli biologi dari Universitas Hebrew di Yerusalem, Dr. Shlomi Leser dalam jurnalnya yang berjudul Hamadah HaYisraeli Beangelit Favorit mengatakan bahwa jika manusia sekarang berasal dari manusia sebelumnya, maka tinggi manusia pertama seharusnya sekitar 90 kaki, 27,43 meter dibulatkan menjadi 30 meter. Berdasarkan penelitian tersebut, manusia mengalami penyusutan tinggi badan secara terus-menerus yang disebut dengan istilah genetik bottleneck. 2. Penelitian ilmiah Valencia, Spanyol. Berdasarkan sebuah penelitian di Valencia, Spanyol dalam Detikil 2011 menyatakan bahwa tinggi badan manusia dapat mengalami penyusutan dikarenakan adanya peningkatan polutan. Salah satu polutan yang dapat menyebabkan hambatan pada pertumbuhan tinggi badan manusia adalah residu pestisida. Pestisida adalah obat yang digunakan pada tanaman agar tumbuh tanpa gangguan hama, sehingga dapat dipanen lebih cepat serta dengan hasil yang lebih banyak. Banyak petani yang meninggalkan residu pestisida, sehingga dapat mencemari berbagai sumber pangan. Baca juga hubungan ekologi dengan pandangan Islam terhadap pengembangan lingkungan. Berbagai pangan yang tidak dibersihkan dengan benar inilah yang dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan tinggi badan pada manusia. Pernyataan pestisida dapat menghambat pertumbuhan manusia ini telah diteliti melalui 300 bayi yang lahir pada tahun 2003 hingga 2006. Peneliti menemukan bahwa semakin banyak residu pestisida yang ada di tali pusar bayi, maka semakin kecil pula ukuran tubuh bayi tersebut. Dari dua penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan tinggi badan manusia yang menyusut dari masa ke masa adalah fakta. Kedua penelitian tersebut juga membenarkan apa yang disebutkan hadis-hadis di atas. Sebenarnya tidak heran apabila tinggi manusia dulu berbeda jauh dengan tinggi manusia sekarang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah yang berukuran besar serta kokoh hingga sekarang. Padahal dulu belum terdapat teknologi canggih untuk membangunnya. Beberapa peninggalan sejarah yang berukuran besar seperti candi, piramida, menhir, dolmen, dan masih banyak lagi. Demikian barangkali kalau ada kekeliruan karena ini hanya pendapat pribadi, silahkan tulis di ruang komen berikut ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini.